Gagal buktikan ijazah Pak Jokowi palsu, Roy Suryo dan Profesor Ikrar Nusa Bakti mempertanyakan akte kelahiran Pak Joko Widodo. Ya, Pak Joko Widodo akte kelahirannya dipermasalahkan begitu ya. Dan inilah pernyataan Profesor Dr. Ikrar Nusa Bakti. Coba cari Mas, saya pengen tahu itu yang namanya emang Pak Jokowi itu punya nama akte kelahiran. Ya, saya pengen tahu akte kelahiran dia itu benar-benar namanya Mulyono atau Joko Widodo. Ini menarik. Kita baru kalau soal akte kelahiran. Kalau memang akte kelahiran itu ada di tahun 21, kalau namanya Mulyono, berarti itu terusnya Boel Juni. Ya, kita belum pakai IYD. Ini Pak. Itu berarti dia 7273 Pak. 73. Ya. Atau kalau dia Joko Widodo jadi Joko. Iya, kalau dia pakai Y berarti dia Yoko. Kayak Yoko Ono berarti. Kayak Yoko Ono. Iya. Ini coba dicari ya aktenya. Jadi ini kita nggak mengatakan akte itu palsu ya. Tapi kita menantang sekarang. Ayo, akte kelahiran. Prof. Ikrar, menurut Anda Presiden Jokowi sedang menyindir siapa ya? Mungkin menyindir dirinya sendiri kali. Kenapa begitu, Prof? Loh, ini itu drama itu memang berbabak-babak ya. Pertama ketika beliau mengatakan bahwa saya presiden bukan lurah ya. Saya nggak mau ikut campur dalam penentuan siapa berkoalisi dengan siapa. Tapi saya nggak akan lupa ya ketika pimpinan dari Partai Amanat Nasional mengatakan itu disuruh kok, termasuk juga pimpinan dari partai beliau ya, itu juga mengatakan demikian. Walaupun akhirnya kemudian dicabut kembali, tapi kenyataannya ya seperti itu yang tadi. Itu drama pertama ya. Yang kedua itu adalah ketika dia mengatakan enggak, Gibran tuh masih kecil, enggak ini, tiba-tiba masuk ya. Termasuk juga Gibran sendiri ya mengatakan enggak lah, saya masih banyak yang lebih ahli dari saya. Nah, kalau kemudian omongan calon pemimpin seperti itu, apakah kemudian kita bisa mempercayai kan? Ini yang jadi persoalan trust ya. Dan sekarang tambah lagi persoalan legitimasi ya. Anda tahu kalau Anda akan menjadi pemimpin, Anda tuh akan membuat satu keputusan yang disebut dengan Anda punya otoritas politik ya. Kalau kemudian persoalan powernya itu tidak legitimate, bagaimana kemudian dia bisa punya otoritas politik? Tapi Prof. Ikrar, Anda ingin mengatakan bahwa dari semua drama yang berjilid-jilid ini, sutradara dan aktornya itu saja? Oh ya. Jadi walaupun kalau menurut saya ini aktor-aktor partai politik ini cuma menjadi aktor sampiran. Ya. Pemain figuran? Pemain pendukung lah. Pendukung lah ya, jangan figuran ya. Tapi jangan figuran. Utamanya itu ya keluarga itu ya, misalnya ada Gibran di situ, ada Kaisang di situ, ada Bobi di situ ya. Tapi presiden juga menjadi aktor juga utamanya, aktor watak yang utama gitu. Tapi beliau juga yang membuat skenario penulis skenario, beliau juga menjadi sutradaranya. Iya, kayak kasus ijazah aslinya Jokowi aja. Kalau buat saya ya, saya sebagai seorang akademis. Emang ada yang asli ijazahnya ya? Karena kan nggak ditunjukin tuh, katanya hilang. Itu. Ya, jadi begini ya, kalau saya masih mengikuti jalan pikiran Amin Rais dan juga jalan pikiran dari teman-teman seperti Roy Suryo dan kemudian Dr. Tifa itu juga ya, forensik ya. Dan Anda lihat ya, yang ngoceh ini semuanya alumni UGM. Ya, itu yang mereka mengatakan diduga jasanya Jokowi itu palsu. Jadi gini, masih diduga ya? Oh iya, gini, Bung. Kalau Anda juga dulu kuliah ya, saya pernah kuliah ya. Kita itu untuk menjadi sarjana itu kan ada yang namanya semesteran. Nilai semesteran ada. Dikumpulin itu yang kemudian menjadi transkrip nilai. Dari semester 1 sampai kalau saya dulu sampai tingkat 5 ya, berarti 10 semester ya. Nah, ini juga begitu, harusnya ada dong ya transkrip nilainya itu satu. UGM juga dulu punya yang namanya KKN ya, kuliah kerja nyata.
Apakah kemudian dia ikut di kampung mana, siapa menjadi temannya? Ini kan katanya ada 10 kemarin yang datang di ruang itu, katanya mereka itu bareng kok KKN-nya. Kita tanya di kampung mana, ini yang pertanyaan teman-teman dari UGM kan seperti itu. Kemudian kalau dia bilang ini ada skripsinya, skripsi itu pasti ya, kalau zaman dulu ya, ketika kita menyerahkan skripsi itu ada Paraf. yang namanya lembar pengesahan. Ya, jadi satu misalnya pembimbing utama, pembimbing kedua, ketua sidang, penguji pertama, penguji kedua, tanda tangan. Bukan mustahil, dia akan bisa aja kalau dia benar nekat ya, dia keluarkan perpu. Tapi coba saya tantang Jokowi, saya tantang Presiden Republik Indonesia yang namanya Joko Widodo atau Sri Mulyono itu ya, berani nggak kamu ngeluarin perpu? Kamu berani ngeluarin perpu, tinggal tunggu ya. Pasti less than 24 hours pasti digeruduk itu yang namanya istana, dan kemudian terjadilah peristiwa 98. Apa itu yang dia inginkan ya? Apa kemudian dia juga senang selama ini dia melakukan divide et impera gitu kan, baik terhadap calon-calon presiden dengan calon presiden yang lain, atau kemudian calon pimpinan-pimpinan di sebuah partai politik seperti yang terjadi pada Golkar. Kemarin juga PKB sama NU juga misalnya juga ya keramai juga ya, padahal sama-sama berbasis Nahdlatul Ulama gitu kan, mengadakan misalnya acara di Bali. Untung di Bali itu masih ada pecalang ya. Kalau enggak itu ya, kalau misalnya mereka nggak bisa bertahan di situ, pasti ramai. Maksud saya Banser NU mungkin diserbu itu sama pecalang gitu. Itu yang memang kita inginkan. Saya itu terus terang ya, menjadi pengagum Jokowi saat dia masuk ingin menjadi gubernur Jakarta ya. Dan kita tahu pada saat itu poin yang dia bawa itu adalah mobil SMK. Dan bagi saya pada saat itu ini adalah suatu hal yang sangat baik yang dicanangkan oleh seorang calon kepala daerah ibu kota Jakarta ya, yang dibawa dari gagasannya itu dari Solo atau Surakarta. Namun kita tahu hal itu tidak pernah terjadi, atau apa yang dia gagas tidak pernah menjadi kenyataan. Nah, menurut saya ini adalah bagian dari kebohongan publik yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Itu catatan saya yang pertama. Kita juga kemudian melihat ya, bagaimana dia juga mengajukan anaknya untuk menjadi calon wali kota Solo ya. Yang kita juga tahu ya, bagaimana itu terjadi, bagaimana proses pendaftarannya, bagaimana juga pengumpulan fotokopi KTP, dan juga siapa yang kemudian menjadi lawan dari sang anak ya, Gibran Rakabuming Raka pada Pilkada 2020-2021 itu ya. Kenapa saya katakan 2020-2021? Ini adalah satu proses sampai bagaimana dia menjadi calon dan kemudian maju terpilih menjadi wali kota Solo. Dan ini catatan saya yang kedua ya. Karena di sini lagi-lagi itu melibatkan aparat ya, baik itu aparat dari intelijen maupun aparat dari kepolisian negara ya. Nah, saya pernah bertanya kepada seorang duta besar ya, yang pada saat itu baru selesai menjabat di sebuah negara di Eropa Barat ya. Saya tanya kepada beliau, "Bang, sejak kapan abang itu tidak lagi berhubungan dengan Presiden Jokowi?" "Oh, udah lama, Krar." "Sejak kapan?" "Ya, sejak dia mengajukan Gibran menjadi calon wali kota Solo." "Oh, kenapa?" "Ya, karena gue udah lihat," dia bilang, "bahwa ini pasti akan tidak berhenti sampai wali kota Solo." Ya. Jadi beliau mengatakan pada saya, ini pasti akan terus berlanjut. Apakah nanti kemudian jadi gubernur, atau kemudian jadi wakil presiden, atau kemudian jadi calon presiden Republik Indonesia. Dan analisis dia pada saat itu ya, itu sekitar tahun 2023 ya. Beliau mengatakan itu pada saya,